Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Harapan saya Bapak Ibu yang menyaksikan program dari GKF Ratawosi pada saat ini dalam program Renungan Harian Jemaat GKF Ratawosi Kabupaten Manokwari, Papua Barat dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, agar supaya saat ini kita akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan dari rumah masing-masing diberkati lewat firman Tuhan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa untuk meminta tuntunan Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena pertolongan dan kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika kami ada sampai saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, semuanya karena pertolongan dan kasih setia Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, saat yang terindah, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pembacaan dan perenungan kami, agar supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan Tuhan, semuanya menjadi rema dan berkat untuk kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang berdiri saat ini Tuhan, hanya manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Untuk itu ya Bapa, Engkau ampuni segala kesalahan dan dosa hamba-Mu. Engkau suci kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya lewat hamba-Mu ini kebenaran firman-Mu bisa disampaikan, dan orang yang mendengarnya bisa menerima berkat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ini kami siap sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini, sesuai dengan pembacaan dalam keluarga atau ibadah-ibadah keluarga yang ada di tangan kita masing-masing, terdapat pada kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Efesus pasal pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa menyimak dari Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. Dengan perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia yang oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Firman Tuhan yang indah, yang menjadi pedoman untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengar, melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan untuk kita pada saat ini yaitu mulianya orang yang terpilih. Temanya adalah mulianya orang yang terpilih. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca pembacaan ini, dari awal kita sudah disuguhkan dengan tema yaitu kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, apa yang dimaksud dengan tema kita pada saat ini yaitu kekayaan orang-orang yang terpilih? Apakah kekayaan yang dimaksud adalah memiliki uang yang banyak atau deposito di bank yang sangat melimpah, atau rumah yang besar, atau memiliki mobil yang mewah, atau memiliki tanah atau properti di mana-mana? Bukan itu yang dimaksud kekayaan orang-orang yang terpilih seperti firman yang kita baca pada saat ini. Tetapi yang dimaksud adalah kekayaan orang-orang yang terpilih adalah kekayaan secara rohani dan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Nah, kekayaan rohani ini tidak semua orang memilikinya atau tidak semua orang bisa mendapatkannya, karena itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas apa saja kekayaan rohani yang terkandung dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Saya akan mengambil 4 bagian kekayaan secara rohani atau kekayaan yang diberikan Allah kepada orang-orang pilihannya. Yaitu yang pertama adalah Allah telah memilih kita sesuai dengan pembacaan dari Yohanes 15 ayat 16 yang berbunyi, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memiliki, untuk mendapatkan kekayaan rohani itu. Dan kita bersyukur kalau kita adalah salah satu dari sekian banyak orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dipilih untuk menjadi anak-anaknya, dipilih untuk menjalankan perintah-perintahnya, dipilih untuk mewarisi kerajaan Allah. Kita sangat bersyukur kalau kita adalah bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Seperti yang kita bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 16, karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan yang kedua, kekayaan rohani yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi kudus, tidak bernoda atau dipisahkan dari kehidupan duniawi. Kita dipilih untuk menjalankan hidup sepenuhnya seperti yang Kristus telah contohkan ketika Dia berada di dalam dunia ini. Sebagai seorang Kristen yang menjadi pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki hidup yang kudus, dan itu adalah tujuan dari sebagian besar orang Kristen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menuntut hal itu untuk menjadi bagian dalam setiap kehidupan anak-anaknya, untuk menjadikan hidup mereka kudus di hadapan Allah. Dan yang ketiga adalah beroleh penebusan oleh darah Kristus. Nah, puji Tuhan kalau kita bisa ditebus oleh Tuhan.
Kita adalah salah satu yang ditebus oleh darah Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau orang lain mungkin masih berpikir, untuk apa ikut Kristus? Saya tidak ditebus oleh Kristus. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita yakin sekali bahwa penebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ketika Dia mati di kayu salib, itu adalah pegangan kuat sebagai orang Kristen. Karena kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak menebus kehidupan kita, kita masih hidup dalam dosa dan kegelapan. Tidak ada ampun lagi kepada Tuhan atau kepada Allah, tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus, kita ditebus dan kita bersyukur untuk hal itu. Dan hal yang keempat, kekayaan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu memperoleh pengharapan yang sungguh di dalam Kristus. Nah, orang-orang Kristen jika tidak memiliki pengharapan orang Kristen yaitu suatu saat mereka bisa hidup bersama dengan Kristus di sorga yang kekal nanti. Itu pengharapan kita, pengharapan akan iman kita, pengharapan akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan pengharapan yang sungguh yang ada dalam diri kita, itu yang kita pegang teguh untuk selalu merindukan satu saat kita akan bersama dengan Kristus di surga nanti. Pengharapan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pengharapan dari anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri atau disebut dengan eklesia. Persekutuan dari orang-orang kudus yang merindukan akan hadirat Tuhan, yang merindukan akan jamahan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Nah, dalam hal ini kita dipilih dalam bidang apa? Kalau di sini ada beberapa kategori yang sudah saya bagikan ketika kita dipilih dalam satu persekutuan atau eklesia atau dalam persekutuan tubuh Kristus, kita menjadi apa di dalam situ? Sebagian dipilih untuk menjadi pemberita Injil. Nah, tugas dari seorang pendeta, guru jemaat, guru Injil, para evangelis, begitu juga para majelis jemaat, penatua syamas, maupun di unsur-unsur, kita dipilih untuk menjadi pemberita Injil. Nah, apakah kita sudah melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar? Kita sudah melaksanakannya dengan sepenuh hati atau masih kurang di sana sini? Pertanyaan ini kita akan jawab sendiri kepada Tuhan. Dan yang berikut, sebagian dipilih untuk menjadi seorang pendoa. Mungkin kita tidak pandai untuk berbicara, memberitakan Injil kepada orang lain. Tetapi ketika kita mendoakan mereka, ketika kita mendoakan para pemberita Injil, para guru-guru yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu adalah tugas dari sebagai seorang murid Kristus yang menjadi bagian dari satu kesatuan tubuh Kristus, menjadi seorang pendoa. Dan yang berikut adalah dipilih untuk menjalankan pelayanan kasih. Ketika ada orang yang membutuhkan, ketika ada orang yang memerlukan bantuan dari kita, kita melakukannya dengan sepenuh hati, kita melakukannya dengan cinta kasih Kristus. Itu adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Dan Tuhan sungguh menghargai setiap pelayanan yang kita lakukan apapun bentuknya. Dan yang berikut dipilih untuk menjadi seorang motivator kepada orang lain, atau pemberi motivasi, pemberi penyemangat hidup kepada orang lain. Ketika seseorang terpuruk, ketika seorang merasa kehidupannya di titik yang terendah, kita menjadi seorang motivator bagi dia. Itu adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan pelayanan. Nah, dari sekian banyak pilihan yang diberikan oleh Tuhan, atau ketika Tuhan menentukan kita berada di mana,
Bapak Ibu sudah tahu pekerjaan apa yang harus kita lakukan untuk pelayanan ini. Dari sekian banyak hal yang telah kita ulas bersama, apa posisi kita dalam pelayanan di dalam jemaat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita baru saja melakukan pemilihan majelis jemaat untuk periode 2022-2027. Orang-orang yang akan melayani atau terpilih nanti, orang-orang yang istimewa, yang telah diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Siapkah Bapak Ibu Saudara untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati? Tanggung jawab ada di tangan kita masing-masing. Memang secara manusia tidak gampang, sangat sulit. Tetapi kalau kita meminta pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada saat ini, betapa mulianya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Apapun tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan dalam pelayanan, ketika itu kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, Tuhan melihat segala jerih lelah kita yang kita berikan kepada Tuhan. Dan Dia tidak pernah lupa, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji bahwa orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang melakukan perintahnya, Dia pasti akan jaga, Dia pasti akan lindungi, Dia pasti akan selamatkan. Dan itu adalah pegangan kita sebagai orang Kristen untuk tetap melayani Dia dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Melayani Dia melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan berkata, mengasihi Tuhan sama seperti kita mengasihi sesama kita. Jadi apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu kita telah lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini tidak sempurna, tetapi Tuhan Yesus yang sempurna, Allah yang sempurna, kiranya akan menyempurnakan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi rema untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam pelayanan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Puji Tuhan, demikian renungan kita pada saat ini. Kita akan berdoa, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita renungkan bersama, dapat menjadi bagian dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap Engkau Bapa, di tengah-tengah tahta kekudusan-Mu, Engkau yang setia, Engkau yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur Bapa karena kami sudah membaca dan merenungkan akan sebagian kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Sukacita yang luar biasa yang kami boleh peroleh ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mengajarkan kami Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu. Biarlah Engkau mau pakai kami sesuai dengan talenta yang ada pada kami. Biar Engkau mau pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami adalah umat pilihan-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Biarlah Engkau memperlakukan kami seturut dengan kehendak kasih-Mu. Apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan untuk pelayanan kami, biarlah semuanya berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan saat ini, yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, terbaring, di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Mari Engkau mau jamah mereka Tuhan. Mari Engkau mau sembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita, agar supaya Tuhan mereka boleh memperoleh pengharapan yang sungguh yang berasal daripada-Mu saja. Obat-obatan yang mereka konsumsi, para suster, mantri, dokter yang merawat mereka, biarlah Engkau mau berkati juga Tuhan, agar supaya hamba-hamba-Mu ini beroleh kesehatan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Di situ mereka boleh memuji dan memuliakan akan Engkau.
Kami berdoa juga Tuhan untuk para pendengar yang mendengarkan kami saat ini, yang dalam kebimbangan hati. Mari Engkau memberikan ketetapan hati kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap beriman kepadamu Tuhan, tetap menaruh harap kepadamu saja. Yang saat ini mungkin dalam keadaan malas-malas untuk beribadah kepadamu, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, selalu melihat akan kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia untuk beribadah, mengasihi Engkau sepenuh hati. Berdoa juga untuk keluarga mereka yang saat ini terancam Tuhan, atau dalam masalah. Mari Engkau memberikan jalan keluar untuk mereka, suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga mereka. Apapun hal-hal yang mereka alami, permasalahan yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan, Engkau mau buka jalan, Engkau mau ikatkan kembali tali kasih di antara mereka, agar supaya kehidupan kami sebagai keluarga Kristen mencerminkan kasih Kristus, untuk saling menerima kekurangan kelebihan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan, tanpa Engkau membimbing dan membina akan kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk para pendengar yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Mari Engkau mau jamah mereka Tuhan. Engkau mau berikan jalan keluar yang terbaik. Engkau mau berikan berkat-berkat-Mu melalui orang-orang yang di sekitar mereka, melalui usaha-usaha mereka Bapa, agar supaya nama-Mu tetap kami puji dan kami permuliakan. Kami yakin dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Engkau tetap akan menyertai mereka melewati setiap badai kehidupan dalam setiap rumah tangga mereka, kehidupan mereka, pribadi mereka. Kami yakin dan kami percaya Engkau tetap menyertai kami untuk melewati segala sesuatu, agar supaya kami tetap dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gereja kami, Efrata Wosi, dari pendeta sampai majelis jemaat unsur-unsur, dari jemaat yang pertama sampai jemaat yang terakhir. Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar supaya tercipta rasa kebersamaan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga tim multimedia yang saat ini memfasilitasi kami dalam renungan harian atau pembacaan firman dari sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan selalu, agar supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Di situ nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tetapi keterbatasan dan dosa dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan tak dapat menuturkan satu demi satu di hadapan-Mu. Tetapi sebelum semuanya itu keluar dari dalam hati kami, Engkau sudah mengetahui. Mari Engkau mau jawab setiap seruan kami. Mari Engkau mau jawab setiap permohonan kami kepadamu Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Engkau adalah Allah yang maha mendengar, maha mengetahui setiap langkah kehidupan kami. Inilah kami Bapa, inilah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikian renungan harian kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, pada Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah menyaksikan dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera untuk orang-orang yang di sekitar kita. Kiranya kita bisa sehat, bisa kuat untuk tetap melayani Tuhan. Amin.